Sahabat Kompas.com, serangan Rusia ke Ukraina disebut berpotensi menjadi Perang Dunia III. Meski demikian, untuk saat ini konflik Rusia-Ukraina belum memiliki dampak langsung ke Indonesia. Namun, invasi Rusia ke Ukraina dinilai akan memengaruhi harga barang-barang impor, pasar modal dan pasar uang, hingga bursa saham sehingga perlu diantisipasi. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana pada Jumat 25 Februari 2022. Adapun, indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 24 Februari 2022, yakni di hari yang sama ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Indeks harga saham gabungan disebut terkena efek negatif invasi Rusia ke Ukraina yang dinilai bisa menjadi Perang Dunia III. Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, termasuk dengan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia. Namun, sanksi itu menurut Hikmahanto tidak akan efektif karena 3 alasan. Pertama, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elit dalam waktu 6 bulan bahkan 1 tahun ke depan. Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran maupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara. Ketiga, Rusia akrab dibantu oleh sekutu-sekutunya, bahkan oleh Cina yang melihat potensi keuangan secara finansial. Adapun, Hikmahanto menilai bahwa penyelesaian konflik melalui Dewan Keamanan PBB tidak akan membuahkan hasil, mengingat di dalamnya ada Rusia yang merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto. Menurutnya, satu-satunya upaya terbuka untuk penyelesaian damai Rusia dan Ukraina adalah melalui Majelis Umum PBB. Sebab, dalam Majelis Umum PBB tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama. Hikmahanto mengatakan, Indonesia dapat turut mengambil peran untuk menyerukan hal ini karena Indonesia saat ini memegang presidensi G20 dan memiliki kewajiban konstitusional dalam ketertiban dunia. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan kepada pemerintah Indonesia, kebetulan Bapak Presiden sekarang menjadi Presiden G20, untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya berupa sampaikan kepada kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ke Dewan Keamanan PBB. Sehingga apa? Sehingga tidak ada veto di situ dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas. Karena apa? Karena apa yang terjadi sekarang di Ukraina bisa menjadi pemicu bagi Perang Dunia Ketiga. Hikmahanto juga menyarankan agar Presiden Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomasi dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak. Mulai dari Presiden Majelis Umum dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, dan Menlu negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, hingga di beberapa negara Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Latin. Sehingga tidak terjadi saling serang antar negara buntut dari perang Rusia-Ukraina.